Ya, kabarnya juga Bawaslu hari ini rencananya akan memanggil Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, terkait pembagian susu di Car Free Day di wilayah Sudirman, Jakarta. Masalah saya bagi-bagi gantungan kunci, tapi orang pada bilang bagi-bagi amplop, nah, kayak gitulah. Tapi kita diemin aja, yaitu namanya pernak-pernik pilpres ya seperti itu. Ditanggapi santai ya, nampaknya oleh Cawapres nomor urut 2 terkait ini maraknya video yang beredar begitu ya, bagi-bagi susu, bagi-bagi gantungan kunci, dibilang bagi-bagi uang. Tapi akankah santai narasumber kita pada pagi hari ini kita tonton saja ya bersama ya. Ini sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Assalamualaikum Jakarta. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bang Habib. Baru semua. Itu dia. Bang Masinton Pasaribu, juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Masinton. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga, Bang Rati, Baru. Mas Habib. Ya, kemudian ya oke. Kemudian juga selanjutnya sudah ada Bang Saud Situmorang, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi, Bang Saud. Selamat tahun baru juga. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Indonesia. Oke, ini nampaknya tiga-tiganya sudah hadir walaupun secara virtual juga begitu ya. Betul. Saya mau ke Bang Habib dulu deh. Bang Habib tadi memang Mas Gibran sudah komentar sih mengenai hal ini, tapi bagi-bagi susu ini nampaknya juga tim kubu Ganjar mengatakan bahwa Bawaslu harus mempermasalahkan ini nih, harus wajar ya, kan kompetitor kami. Kami batuk pun kalau bisa dipermasalahkan. Ya kan itu namanya teori kompetitor. Jadi pertanyaan yang salah kalau begitu. Kenapa salah? Iya kan Anda membandingkan dengan katanya kubu kan Ganjar. sudah ada undang-undangnya, sudah jelas. Justru itu pertanyaannya adalah ke Bawaslu, ya kan ya. Kalau bagi-bagi konsumsi sesuatu yang bisa dikonsumsi saat itu tidak melanggar. Nanti dicek. Yakin nih tidak melanggar? Yakin dong. Oke. Kok yakin? Yakin. Enggak masalah yakin nggak yakinnya Bang Habib. Anda nggak perlu menekankan di situ. Kita nanti akan bergabung dengan Rahmat Bagja, gitu. Ketua Bawaslu. Yang kedua, ya kan, tuduhan-tuduhan itu kan nggak bisa disampaikan saja di media massa. Sampaikan ke Bawaslu. Oke. Bentuknya pelaporan. Itu kan sudah dari bulan awal Desember. Dan ada pemanggilan hari ini kabarnya oleh Bawaslu. Maka yang dicek ke Bawaslu, ya kan. Dan sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja nanti yang akan ngomong, tidak ada pelanggaran undang-undang pemilu kok. Kalau nggak ada pelanggaran kenapa dipanggil? Nah, makanya justru yang menilai Bawaslu DKI Jakarta. Anda sudah konfirmasi ke Bawaslu-nya belum? Ya ini kita kan pagi. Iya makanya kan jangan dianggap sebuah kebenaran dulu dong. Lalu dikonfirmasi ke saya. Konfirmasi ke Bawaslu-nya bahwa Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bagja sudah mengatakan tidak ada pelanggaran undang pemilu, ya kan ya. Clear dong. Apalagi yang dikonfirmasi ke saya, tapi saya katakan gini, bikin laporan saja ya kan ya terhadap kasus-kasus tersebut. Seperti halnya juga yang kami lakukan. Kalau ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh siapapun, oleh kubu manapun, kami bikin laporan. Nah sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat. Jangan membuat hoax, ya kan ya. Jangan menggiring opini. Jangan membuat judgement berdasarkan asumsi. Oke Bang, nah sekarang pertanyaan saya gini sebelum saya ke Bang Masinton dan juga Pak Saud Situmorang. Kita ini kan juga mendidik masyarakat, Bang Habib. Dalam artian sebelum kita melakukan sesuatu atau kita sudah melakukan sesuatu, dan kita juga harus lihat Bang, siapa diri kita, ya kan? Kita menjadi perhatian publik juga, dan di mana kita berdiri juga, seperti itu. Nah artinya seorang Gibran dan Gus Miftah, ya ini kan juga viral juga begitu. Bagi-bagi uangnya Gus Miftah bagi uang. Dan ada kaos, ada mangkat kaos Prabowo. Jadi makanya ini satu-satu nih. Ntar dulu, saya udah dapat maksud Anda ya. Jadi dibikin kanalnya satu-satu, ya kan. Kalau Gus Miftah, Gus Miftah ini ya dia bukan TKN, ya bukan tim kampanye, bukan pelaksana kampanye dan sudah dijelaskan. Mestinya teman-teman juga sudah mendapatkan informasi. Dia di tudingan Amin yang mengatakan ada suratnya. Nanti dulu. Ya tudingan Amin yang ada suratnya. Ya makanya saya sudah dapat poin Anda, gitu kan ya. Jadi dia ada di situ, ya kan. Lalu ada orang yang melakukan sedekah. Namanya Haji Her tersebut. Dia diminta membagikan. Itu uangnya Haji Her itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari mana dikatakan dia melakukan politik uang? Tapi ada kaos yang mengangkat kaos. Nah, ini sama dengan persis yang dilakukan dengan Said Abdullah. Said Abdullah membagikan ratusan ribu amplop, kemudian sembako dalam konteks sedekah yang dilakukan waktu itu, ya kan ya. Nah, si yang mengembarkan kaos siapa? Ya kan?
yang memvideokan siapa. Nah, dicari saja gitu loh. Tapi Ya, tim Prabowo tidak akan jadi melakukan gini? hal-hal apa begitu, karena ini juga menyangkut nama baik juga kan, Iya, dianggapnya itu makanya pertanyaan begitu. saya tadi, Jadinya Bang. dianggapnya kan. Terus apa yang harus kami lakukan? Ya, artinya? Jadi gini, yang kami lakukan adalah meminta semua pihak membuat laporan ke penegak hukum, ya, ke aparat penyelenggara di bidang pengawasan, Oke. yaitu Bawaslu, Oke. gitu loh. Daripada ya kita saut menyaut di media sosial dan lain sebagainya, nggak produktif saya pikir. Lebih baik ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan, itu yang akan tahu dan itu yang akan melakukan melakukan audit gitu. Ya, Nah, oke. sehingga saya pikir ya dalam dinamika pemilu ini kan banyak peristiwa akan terjadi, macam-macam lah. Ada yang ke pasar, ya kan ya, beli ini beli itu, lalu dikatakan ini politik uang karena ada kembaliannya nggak diambil, misalnya kan ya. Politik uang bukan seperti itu kan, ada Kasih tadi uang misalnya transport gitu ya. nggak lain, Oh, itu lain. nggak nyambung Anda ini, gitu kan. Ada gini, tadi Pak Ganjar ya kan, gendong bayi. Nanti ada pasal tuh melibatkan anak dalam Jadi apa menurut namanya? Anda harus rigid ya kayaknya ya? Loh, kan kita bicara soal penegakan hukum, Bos. Oke. Ya, menggendong anak, ya kan, dalam pemilu, melanggar. Kan nggak seperti itu, gitu loh. Jadi, sudahlah. Oke. Yang begini-beginian capek juga dijadikan gorengan, ya gorengan Baik, Bang itu Habib. sehat, gitu loh. Saya pinjam kalimat Lebih Habib, baik kita sudah- rebusan. Kita sudah dapat Rebusan, poin oke, Anda, oke. Bang Habib. Daripada gorengan, Coba. tapi rebusan. Tadi kan Bang Habib mengatakan coba tanya ke Bawaslu, coba Laporin tanya nggak? ke Bawaslu. Kita langsung ke Mas Rahmat saja. Saat ini bagaimana prosesnya terkait Gibran dulu Mas Gibran Raka Buming Raka yang ada bagi-bagi susu di CFD nih? Katanya ada pemanggilan hari ini. Begini Mbak, Nah, pada saat ini tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pembagian susu tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak masuk unsur dalam kata di sembako itu. Sembako yang dimaksudkan di sini adalah barang yang kemudian diolah kembali misalnya. Dan itu yang termasuk salah satu susu mana yang kemudian masuk dalam sembako. Nah, itulah yang kemudian kenapa tidak memenuhi unsur pada saat pembahasan di Sentra Gakumdu. Jadi pembahasannya sudah ada di Sentra Gakumdu pada saat 1 minggu yang lalu. Sudah seminggu lalu dan kami sudah melakukan preskon mengenai hal ini. Namun berkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya itu tetap dilanjutkan. Misalnya kami sudah mengingatkan semua pasangan calon, tidak hanya Mas Gibran ya, semua pasangan calon itu tidak boleh menggunakan CFD sebagai kegiatan politik praktis. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk tindak pidana pemilu tidak memenuhi unsur. Nah, dengan demikian hal ini sebenarnya sudah selesai ya pembahasan di kami. ya. Dan kemudian kalau masalah CFD-nya ya kita lihat lagi nanti ini. Sebenarnya tinggal nanti kita selanjutkan rekomendasi kepada gubernur sebagai penegak hukum peraturan daerah karena diatur dengan peraturan daerah atau instruksi gubernur. Kenapa ini? Ini berkaitan juga dengan dulu masa 2019 tentu teman-teman ingat bahwa terjadi konflik lah pada saat CFD. Kemudian kami mengingatkan kepada gubernur pada saat itu Mas Anies kalau tidak salah gubernurnya. Untuk kemudian membuat aturan tentang hal tersebut dan kemudian muncullah aturan mengenai pelarangan kegiatan politik di CFD dan diikuti oleh hampir semua kepala daerah di Indonesia yang melakukan CFD, begitu Mbak. Tapi ada sanksinya nggak sih dengan adanya? Ada kalau sanksinya berupa apa kalau ini? misalnya kalau APK kan di peraturan daerah, nah di peraturan gubernur yang bisa dilihat sanksinya seperti apa. Kami hanya menentukan bahwa terjadi dugaan pelanggaran, terbukti dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran. Terbukti Ya. dugaan. Ya, tapi ada Dugaan terbukti Iya, pelanggaran. dugaan. dugaan. Ya. Dugaan, bukan Vonis, Bang. Nggak Mas vonis. Gibran. Iya, makanya. Kemudian masuk ini dia bukan susunya ya, tapi kemudian dilanjutkan rekomendasinya kepada gubernur. Ya. Misal gubernur, bukan kemudian ini masih dalam proses pemeriksaan kan Ya. Oke. oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Oke. Gitu. Baik, Ketua.
Waduh, semoga ketua semakin mendekat ya. Pergerakannya menuju kita nantikan di studio ya. Nah, biar enak kita apa namanya silaturahminya begitu lah. Ya, tapi kalau hanya Mas Habib doang agak-agak ini nanti dibilang masalah lagi. Oh enggak dong, kan kita hadirkan juga dua tim Loh, lainnya. Pak Ketua belum tahu ternyata. Jadi ada Masinton Pasaribu dari TKN, sorry, dari TPN Ganjar Mahfud, lalu juga ada Saud Situmorang dari Timnas Amin, Ketua. Jadi tenang Ketua, ya. Saya nggak, biar nggak miss, saya langsung lanjutkan. Kita jeda dulu deh. Dikit aja. Ya, singkat aja Bang Habib. Gitu kan ya. Dia kan nggak punya kewenangan, ya Bawaslu ini nggak punya kewenangan terkait penegakan hukum di bidang lain selain kepemiluan. Ya. Soal Car Free Day itu kan soal instruksi gubernur katanya kan ya. Daerah. Apa urusannya Bawaslu menyimpulkan bahwa ini diduga ya, nggak ada istilah terbukti terbukti diduga itu nggak ada istilah dalam hukum. Oke. Yang ada diduga ya kan ya. Diduga melanggar nggak ada urusannya. Baik. Ya. Oke. Jadi ini menjadi objek bagi kami melaporkan kalau memang ada seperti itu ke DKPP. Nggak profesional kawan-kawan ini. Oke, tahan dulu. Nanti kita akan mendengarkan ya komentarnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutlah ke Bang Masinton. Ini tadi Bang Habib mengatakan nggak ada pelanggaran, kok bagi-bagi susu. Tadi juga Bawaslu juga mengatakan nggak ada pelanggaran. Tapi kenapa tim kubu Ganjar nih kayaknya heboh banget, harus nih diusut tuntas? Ya, pemilu ini kan harus diselenggarakan secara jurdil gitu lah. Penyelenggara pemilu juga harus bisa menegakkan aturan, mau siapapun itu kontestannya. Nah, kenapa itu penting agar ya wasit, ya KPU, Bawaslu yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara dan pengawas dari pemilu, dia benar-benar netral, ya. Dia independen, begitu loh, dari siapapun begitu. Nah, kalau kita lihat beberapa catatan-catatan ya, termasuk persoalan distribusi surat suara ke dapil luar negeri, ya Taiwan kemarin ternyata sudah dikirimkan, begitu. Yang itu di luar jadwal tuh. Nah, kemudian di daerah Kepulauan Nias itu surat suara sudah nyampe dan disimpan di gudang logistik yang tidak resmi. Nah, kalau proses begini pemilunya ya, ini nanti partisipasi itu akan berdampak pada satu tingkat partisipasi publik ya, kemudian kepercayaan publik terhadap proses dan hasil dari pemilu tersebut jika aturan tidak ditegakkan seperti itu. Nah, tentu seperti yang terjadi di Taiwan ya, kita kan jadi teringat seperti pemilu 2019 lalu, di mana juga dapil saya kan luar negeri ya. Di Malaysia itu tercoblos itu, dan capres yang dicoblos persis sama seperti yang muncul viral di Taiwan itu, yang dimana kontestannya masih nyalon juga sekarang kontestan pilpresnya begitu. Nah, jadi ya, kita perlu mendorong terus proses pemilu yang transparan, pemilu yang diselenggarakan berdasarkan aturan main, begitu loh. Kalau ada aturan tapi tidak ditegakkan, nanti itu sama dengan tagline yang muncul viral di sosial media, percuma lapor polisi, contohnya gitu. Nanti orang percuma lapor KPU, percuma lapor Bawaslu, itu kan bentuk apatisme publik, begitu. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, maka legitimasi pemilu ini akan menjadi pertaruhan. Di satu sisi biaya yang sangat besar, kedua ya menyangkut tentang nasib demokrasi dan kedaulatan rakyat ke depan. Maka ya siapapun dia, kontestan pemilu, mau siapapun dia, aturan harus ditegakkan sama. Seperti itu loh. Baik, peran aktif Anda itu apakah juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Habibur Rahman, laporkan saja kalau misalnya ada bentuk ketidakadilan atau kecurangan? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau dilaporkan terus nggak diapa-apain, kan itu yang saya sampaikan tadi.
yang muncul viral saya di yakin kalau sosial laporan media masuk itu tentu akan percuma akan lapor follow up kan, katanya, Bang dalam Masinton. aspek-aspek penegakan hukum dan lain-lain begitu ya. Karena dianggap ya percuma juga kalau dilaporkan tapi tidak ada dilakukan upaya dan tindakan ya atau tindakannya dilakukan dengan memilah-milah seperti itu. Nah, kemudian proses pemilu ini menjadi penting. Ini pertaruhan besar buat keberlangsungan bangsa ini begitu. Kalau pemilunya diselenggarakan dan diawasi secara tidak dengan independen, dengan secara tidak netral, maka kesinambungan proses demokrasi, kedaulatan rakyat kita ini akan tergerus nanti, dan partisipasi publik juga akan bisa menurun jauh, dan legitimasi hasil pemilu juga akan dipertanyakan oleh publik. Jadi ini pentingnya penyelenggara dan pengawas pemilu ini harus benar-benar netral dan independen seperti itu. Baik, saya mau ke Bang Saud. Bang Saud, Anda melihat komitmen bersama untuk tolak kecurangan dan juga politik uang ini sudah real belum? Atau di lapangan masih banyak nih hal-hal seperti ini yang perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan penyelenggara pemilu? Atau tebang pilih tadi? Atau tebang pilih? Oke, kedengeran ya? Kedengeran, Bang. Silakan, Bang. Oh, jadi kalau kita debat hari ini itu sebenarnya debat yang sia-sia ya. Kalau kita lihat, kalau mau lihat di ini, saya kasih di layar deh. Kelihatannya di layar. Ya. Itu kan kita mulai tahun 2012 itu. Politik cerdas berintegritas. Oh, data. Datanya ya. Oke. Ya, tahun 2012, tahun 2012 kita mengeluarkan konsep, dimulai tahun 2012 namanya politik cerdas berintegritas. Oke. Itu sampai tahun 2022. Tahun 2019 kemudian kita mulai kencang lagi. Tahun 2020 kemarin 20 partai politik sudah dipanggil. Mereka paham lah apa yang namanya. Kalau kita mau lihat, coba lihat ya. Pasal ini siapa yang ragu dengan pasal ini? Adakah di antara kita semua se-Indonesia ragu dengan pasal ini? Boleh lihat ya? Siapa yang ragu dengan pasal ini? Siapa yang ragu dengan pasal ini? Yang tadi katanya ngasih susu, Mbak. Jelas ya. Iya kan? Tadi kan katanya susu, ya. Ini kan jelas di sini pasal ini menjelaskan secara langsung, tidak langsung. Materi lainnya, itu jelas kan materi lainnya, benar nggak? Materi lainnya sebagai imbalan. Kalau kita bangsa Indonesia masih ragu dengan pasal ini, kalau Anda partai politik, apapun Anda, ya kan, wajar nggak ngerti lagi bangsa Indonesia itu mau pakai bagaimana undang-undang pemilunya, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau kita memang mau membangun negeri ini, kita maklum indeks persepsi korupsi kita masih 34. Partai demokrasi itu paling bawah, memberikan kepada kita angka 24. Di situ KPU-nya di mana, partai politiknya di mana, ya kemudian komitenya di mana, masyarakatnya di mana, itu angka 24 paling bawah itu Partai Demokrasi menilai seperti itu. Jadi pertanyaannya menurut saya, tadi mengulang lagi pertanyaan tadi itu, ini persoalannya kan politik uang itu kan mulai dari korupsinya, dari korupsi elektoral, ya sampai kemudian menuju korupsi politik. Di politik cerdas berintegritas itu sudah dijelaskan gitu. Tadi kan bisa saya tunjukkan, pasal yang begitu terang aja kita nggak bisa menafsirkan unsur-unsurnya gitu. Mau gimana republik ini? Jadi persoalannya kembali lagi, kita semua, marilah. Ya, mari kita sama-sama melihat, bukalah pintu hati nurani kita. Siapa sebenarnya di antara 3 capres yang pantas jadi presiden untuk punya passion pemberantasan korupsi? Ya nggak, bukan hanya ngomongan-ngomongan gitu. Masa nggak bisa membedakan susu itu materi kan sih? Saya bagi-bagi susu itu materi bukan? Kan udah jelas undang-undangnya tadi, ya kan? Ya, sementara itu dulu. Oke, jadi Anda mempertanyakan pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tadi ya, yang menganggap pidananya sudah selesai karena tidak ada terbukti unsur yang dilanggar, seperti itu. Pak Bagja nyampe.
setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan. Kemarin kan ada salah satu capres juga itu menjanjikan, saya dengar dia masuk ke satu gang-gang, katanya dia minta kartu keluarga, terus menjanjikan si ibu itu bilang saya dijanjikan. Nah, itu juga bisa diperdebat itu. Jadi maksud saya gini loh. Baik. Saya ulangi ya, sebentar. Gini. Ini sekarang ini kan ibaratnya gini. Kalau dalam teori Anda ingin mencapai sesuatu yang sustainable, sustain, pasti gitu ya. Anda itu seperti yang katanya disebutnya kalau elang Amerika itu atau elang di mana saja dia selalu ngirim sinyal ke bawah. Oh di atas, ayam tahu di atas ada elang. Sekarang Mas Hinton tadi banyak menyebutkan ada sejumlah suara-suara elang yang sudah kita tangkap, tapi kita nggak tahu ada elang di atas sana. Tadi kan Mas Hinton nggak sebut Korea itu yang lain. Itu banyak sekali suara-suara elang itu yang nggak kita tanggapi gitu. Bagaimana kalau dia bisa mengatakan kita bahwa kita selesai dari ancaman musuh? Untuk kita itu adalah korupsi dan politik uang. Gitu, Mas. Ya, nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Pak Rahmat Baja seperti apa. Sudah hadir di studio Rahmat Baja, Ketua Bawaslu RI. Tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Lu puter dong, jadi kasih bahan tuh. Ya. Akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga. Macet. Kalau macet komplainnya ke Mas Hinton sama Habibur Rahman ya. Oh iya. Nah, ya. Tadi juga ada langsung pertanyaan dan kritikan juga dari Pak Saud Sitomorang. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya ada materi lainnya sebagai imbalan begitu. Berarti ini masuk dong unsurnya kemarin bagi-bagi susu. Pertanyaannya itu kampanye apa bukan? Nanti jadi kan harus dilihat unsur tindak pidananya. Jadi 280 mengatur larangan umumnya, umumnya. Kemudian ada pasal 80-an sampai 502 berapa gitu 523. Itu mengatur tentang 545 ketentuan pidananya. Jadi unsur ketentuan pidananya harus nyambung ke 280. Nah, kemudian dilihat 515 itu tentang pemungutan suara, salah kalau ngambil itu. 523 tentang kampanyenya. Nah, setiap pelaksana lebih jelas nih. Kalau di 515 itu setiap orang. Pada hari pemungutan suara. Tapi kalau di 523 itu harus tim pelaksana, petugas pelaksana kampanye, peserta pemilu itu yang satu kesatuan utuh di situ. Enggak koma. Itu jadi bisa pelaksana, bisa peserta pemilu. Nah, itu dilihat. Dan kemudian imbalan lainnya seperti apa kepada peserta kampanye. Apa maksudnya? Kalau kegiatannya bukan kampanye bisa dimasukkan apa enggak? Nah, ini perdebatannya dalam nanti Sentra Gakumdu, bukan hanya di Bawaslu, ya. Nah, itu harus dilihat. Kemudian imbalan lainnya apa? Pertanyaan, kalau semua hal yang dikasih itu termasuk imbalan, jadi masalah tentang bahan kampanye. Oke, pertama, kaos gitu. Kaos, itu kan imbalan bentuk. Apakah itu imbalan? Bukan. Loh, semua caleg ngasih kaos itu. Iya. Tumbler. Payung gitu. Payung. Ada bazar. Bazar kan kampanye bentuk lain. Ya. Apakah tidak boleh? Ya. Nah, itu masuk di imbalan menurut Bawaslu? Nggak masuk di imbalan. Nggak masuk di imbalan. Tapi Saud Sitomorang mengatakan ya itu imbalan. Enggak. Misalnya voucher. Voucher ya. Ada ya? Ada voucher apa? Misalnya kan uang transport. Nah, tadi ini kalau voucher belanja sembako gimana? Nggak boleh. Kecuali bazar. Kecuali bazar. Voucher bensin boleh apa nggak? Boleh kepada peserta kampanye. Tapi ini semua tim ses, semua paslon sudah mengerti, memahami. Sudah mengerti yang begini. Kita kan masih ada pertanyaan kita kan melakukan ini semenjak dari tahun 2014, 2019. Saya menjadi anggota Bawaslu sampai 2019. Jadi hal ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Cuma hanya masalahnya sekarang PKPU kampanye sekarang itu lebih blur. Harus kita akui. Kenapa? Kalau dulu jelas pelanggaran kampanye tidak memberitahukan, masuk pelanggaran administrasi. Sekarang pelanggaran peraturan perundangan. Pelanggaran apa nih? Nah, akhirnya kami yang menentukan. Misalnya, semoga Bang Habib misalnya tidak memberitahukan kepada polisi, KPU dan Bawaslu ketika akan melakukan kampanye. Nah, itu bisa dibubarkan oleh siapa? Oleh KPU pertama. Atas siapa? Atas perintah Bawaslu. Jadi, tapi tiba-tiba di lapangan nih. KPU-nya nggak mau, ya terpaksa Bawaslu dengan polisi atau pemerintah daerah, Satpol PP. Bukan Gakumdu. Gakumdu nggak boleh. Gakumdu tidak pidana. Satpol PP jadinya. Iya, karena administratif. Nggak bisa. Kemudian itu yang menurut Anda blur tadi itu situ. Itu yang kemudian jadi blur. Sekarang pembahasan door prize. Door prize boleh apa enggak? Masih dibahas di kami. Teman-teman KPU nggak ngasih batasan. Sekarang hadiah. Hadiah tuh boleh lebih 1 juta apa enggak? Kalau dulu dibatasi.
lebih dari 1 juta kena. Nggak boleh. Sekarang ini agak jadi masalah. Nah, jadi masalah nanti jika ada orang peserta pemilu itu hadiahnya misalnya rumah, umroh gitu ya. Umroh. Nah, itu jadi masalah. Dulu bisa kita tegakkan. Sekarang kita sudah buat aturan di surat edaran kami itu tidak boleh. Ketua, itu yang Anda sebutkan tadi itu, variabel-variabel imbalan tadi, itu fakta atau cuma permisalan? Fakta. Fakta. Bawaslu ada laporan terkait dengan itu semua? Ada. Voucher lah, apa tuh namanya itu? Ada, Mas. Ada voucher. Tumbler kayak Anda bilang tumbler. Tumbler ada pembagian. Lah itu kan nggak ada masalah. Itu bahan kampanye. Jadi jangan sampai nanti jadi masalah. Jadi bahan kampanye dianggap sebagai imbalan. Bahaya itu. Oke. Imbalan tuh sebenarnya uang, dalam paling penting uang atau sembako. Sembako kan bisa dinilai dengan uang. Ya, oke. Nah, pertanyaannya, susu yang dibagi. Kalau susu 250 pemilih, kemudian dibagi hanya diminum, itu termasuk? Tidak. Karena nominalnya tidak besar atau gimana? Ini bukan karena Gibran Raka Buming Rakanya kan? Bukan masalah itu. Nanti ada yang bagi pun nggak ada masalah nanti. Misalnya selalu kita misalnya nih, kita selalu disudutkan bahwa tentang Mas Gibran itu kami bertindak, misalnya pembagian yang dikatakan katanya pembagian uang. Dianggapnya gitu ya. Pembagian uang di pesantren. Bukan pembagian uang. Itu kami sampaikan juga kepada masyarakat. Tapi ada kaos di situ. Kaos kan masuk bahan, apakah kaos yang mana nih? Ya, pasal nomor 02. Kaos boleh berarti ya? Loh, kaos kan bahan kampanye, Mas. Kalau kampanye kan boleh kalau kaos. Oke, Pak Ketua tahan dulu ya. Sebelum saya ke Bang Habib, saya mau ke Pak Saud. Tanggapi sedikit, Pak Saud boleh? Itu Ketua sudah bersuara barusan tadi, Pak Saud. Iya, itu tadi. Makanya saya bilang, logika, nalar, argumentasi hukum kita ini udah laris. Ya kan? Iya nggak? Udah saya ulas lagi itu. Balikin lagi itu. Saya tunjukin lagi itu. Ya kan? Kan sudah jelas tadi Bagja sebut mengenai pasal 280. Pasal 280 itu kan yang kena itu pelaksana, peserta, dan tim kampanyenya gitu loh. Tapi dia nggak. Jadi maksud saya. Bang Saud, mohon maaf. Gitu loh. Ini Habibur Rahman bilang katanya berapa? Ini pasal 523, tetapi pasalnya tidak ditampilkan utuh. Coba cari TV Bang. Pasalnya ditampilkan utuh. Jadi subjeknya harus jelas sejak awal gitu loh. Oke, Bang Saud silakan. Pasal utuhnya begini nih. Ini 523 ini utuh nih, ambil dari undang-undang utuh nih. Ini utuh, ya, ambil ya. Ini nggak ada apa-apa nih sama saya copy paste dari undang-undangnya asli. Saya copy paste dari undang-undangnya asli. Gitu. Isinya begitu. Jadi maksud saya debat kita hari ini, kalau kita hanya debat-debat pasal itu juga, sementara Bagja tadi udah jelas justifikasinya mengarah kepada nalar argumentasi hukum kita. Pada bagian lain kita hari ini udah bicara, ya sudah banyak tanda-tanda yang saya bilang tadi, elang itu sudah berbunyi. Tapi kita nggak nanggepin soal elang itu. Ini kan baru satu, susu ini baru satu. Yang menurut calon juga tadi katanya dia bilang, dengan simpelnya bilang, pernak-pernik. Ini bukan pernak-pernik. Kan tadi calonnya bilang begitu. Wah ini memang pernak-pernik. Bukan ini soal pelanggaran, ini soal etika, ini soal moral, ini soal politik uang, ini soal korupsi di elektoral kita, kemudian yang menuju yang kita sebut sebagai korupsi politik. Jadi jangan dianggap kecil. Makanya dari awal kan kita sepakat bahwa kalau bentuknya Undang-Undang 253 itu materi lainnya, ya udah jabarin aja materi lainnya apa. Ya saya bilang itu juga kaos yang berlogo juga sebenarnya seperti apa itu bisa diperdebatkan. Jadi menurut saya begini loh. Ada ketidakpastian kita sekarang yang masing-masing itu menjustifikasi tugasnya seolah-olah mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Padahal pemahaman kita terhadap undang-undang kita nggak seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Baik. Ya, Oke, Bang Masinton, Anda Bang? Iya. Intinya adalah penegakan aturan, gitu loh. Jadi penegakan aturan itu nggak bisa dilakukan dengan jawaban-jawaban yang normatif, gitu. Nah, gimana dengan proses surat suara yang terdistribusi di luar tanggal dan kemudian ada juga distribusi suara yang disimpan di tempat yang tidak resmi begitu. Nah, itu apa sikap Bawaslu terhadap itu? Nah, artinya apa? Bahwa seluruh tahapan proses pemilu ini baik dari sisi sosialisasi, kampanye, kemudian
distribusi surat suara, proses pencoblosan, penghitungan surat suara, itu kan semua harus diawasi rangkaian ini agar bisa hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Kalau seluruh tahapan proses ini Bawaslu tidak mampu menegakkan aturan dan KPU ceroboh begitu ya, dengan adanya distribusi surat suara yang di luar ketentuan, ini akan membuat publik menjadi ragu terhadap seluruh tahapan proses pemilu ini. Kalau publik ragu, apalagi tidak percaya, maka ini menjadi bahaya. Nah, ketika ada suara-suara seperti ini, maka alarm dari KPU, Bawaslu itu harus cepat tanggap, gitu loh. Jangan membiarkan, jangan mendiamkan, kemudian mencari pembenaran. Mumpung ada ini Bawaslu di sini ya, tapi saya Oke, Bang Habib. Pagi ini bintangnya Pak Masinton. Bintangnya dia? Kenapa? Dia menyampaikan sesuatu yang normatif dan memang buat kita semua, ya kan ya. Jadi kalau kita bicara kasus ya, Rivi, teman-teman, ya capek juga karena di tiap kubu ada kasus yang dilaporkan. Kayak tadi kan gambar ya, Pak bawa kalender Ganjar Mahfud, gambar bawa minyak goreng. Bawa minyak goreng. Kalau itu jelas, kalau minyak goreng termasuk sembako. Tapi kita lihat konteksnya apa kan kita nggak tahu, ya kan. Lalu hari ini kami juga melaporkan adanya aktivitas tim yang mengatasnamakan Amin ya. Dugaan ada acara Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja ya. Yang lalu berubah menjadi dalam backdropnya dirubah menjadi sosialisasi paslon Amin. Ya kan ya. Di mana di situ dijanjikan akan didatangkan program dan anggaran. Nah, itu akan kami laporkan. Ini dugaan. Jadi kalau kita bicara kasus, tapi bukti-buktinya sudah ada. Ada semua. Jadi kalau kita bicara kasus, pastilah ini menyebar ke tiga paslon. Kenapa? Karena kekuasaan sebagai sumbernya kecurangan juga menyebar. Ya kan? Ya, tapi kan hukum harus tegak dong. Ya, karena itu yang paling benar kenapa saya bilang Pak Masinton. Ya kan? Beliau bicara umum, ya bicara norma, secara norma KPU dan Bawaslu nih, teman-teman Bawaslu. Yang akan menjadi sangat seksi nih. Pak Bagja ini yang paling seksi sekarang, Pak. Anda disorot. Saya barusan ya kan Pak Bagja di jalan mau ke sini, saya sudah marah-marah dengan Pak Bagja. Nggak benar. Masa terbukti diduga. Nggak ada istilah terbukti diduga. Terbukti diduga gitu loh. Nah, ini kan bikin rancu gitu. Baik, Bang Habib. Saya minta durasi untuk penjelasan profesionalisme teman-teman dituntut. Baik, ya di satu sisi kita berempati juga. Tugasnya berat beliau. Silakan Pak Ketua. Bang Masinton dan Bang Habib tadi. Pertama tadi masalah itu kan saya mengandaikan itu, Bang. Nah, mengandaikan jika terbukti maka dugaan pelanggarannya diteruskan. Nah, itu dia. Nah, jadi dugaan itu terbukti kan itu. Mungkin agak slip mungkin pada saat itu ya. Dugaannya terbukti. Nah, kemudian yang kedua masalah tadi Bang Masinton cerita tentang Gunung Sitoli. Bang, jangan lupa yang melakukan itu polisi dan Bawaslu, bukan KPU loh. Polisi dan Bawaslu yang menemukan gudang itu polisi dan Bawaslu. Nah, yang di Gunung Sitoli itu jadi perhatian kami, Bang. Karena selalu akan jadi masalah di setiap pemilu dari 2014, 2019. Bukan gudang yang ditunjuk loh itu, Pak. Bukan tunjuk. Bukan gudang yang tunjuk. Menarik ini. Nah, ini kami lagi telusuri, nggak kemudian. Artinya Anda memfollow up gitu? Bukan memfollow up lagi. Memblow up Anda malah? Iya, yang kemudian yang menemukan itu polisi dan jaksa. Polisi dan Bawaslu. Kan tidak dijadikan sesuatu yang di blow up oleh Anda. Sudah masuk di penelusuran. Yang dicoba aja di TV itu, Kongres di TV One itu. Yang diwawancara kan ketua Bawaslu. Jadi itu atas laporan masyarakat. Soal Taiwan. Nah, soal Taiwan. Ini karena ini masih dalam penelusuran kasus, saya nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa dibuka di sini. Karena belum. Pertama adalah PKPU tentang pungut hitung lampiran. Nah, kemudian dalam undang-undang itu 1 bulan sebelum pemungutan suara sudah boleh dikirim. Di PKPU lampirannya dibatasi tanggalnya 2 sampai 8. 2 sampai 8. Nah, ini pertanyaan besarnya di situ nanti. Tapi ini saya kasih clue saja kepada Bang. Kenapa kemudian kami menganggap itu bukan surat suara rusak? Kenapa?
Karena surat suaranya sah itu, yang mengirimkan PPLN. Kalau PPLN yang mengirim, nanti kalau kemudian dikasih lagi surat suara yang kemudian dianggap dianggap rusak, kemudian dikirim surat suara lagi, akan kemudian 31.000 orang itu akan bingung. Ini kami pilih lagi, pilih lagi. Kemudian pada hari H, kan surat suara itu baru dihitung ketika pemungutan suara selesai. 14, walaupun di luar negeri, walaupun mereka sudah kirim sebelumnya. Nah, apakah kemudian bisa disortir 31.000? Pertanyaan penting dari 170.000. Itu pertanyaan pentingnya ke depan. Jadi sebentar ya. Karena halo. Karena 1 sampai 2 hari. Nah, ini lagi diproses Pak Bang Masinton. Lagi diproses ya, oleh Panwas Taipei. Baik. Nah, itu satu. Kemudian waktu kita sudah habis nih. Yang memblow up juga misalnya di Banten misalnya. Ini loh, ada satu tuh, itu proses distribusi surat suara bukan di bulan Januari, bulan Desember sudah didistribusi dan tercoblos. Gitu loh. Jadi jangan dibawa ke ranah teknis Mas Bagja, Pak Ketua. Jadi maksud saya ya, itu harus dilakukan upaya tindakan karena di PPLN lain itu akan bisa terjadi hal yang sama. Surat suara terdistribusi sebelum tanggalnya. Baik, gitu loh. Baik. Kalau di tempat PPLN lain kami cek belum. Tidak ada yang mengirimkan sebelum tanggal itu. Dan sudah ditangani juga. Harus hati-hati juga ya. Di Asia itu, sebagian Asia ada namanya liburan Imlek. Nah, itu perlu itu sudah disampaikan ke KPU, teman-teman PPLN. Nah, kemudian ada distribusi satu lagi di Banten, Pak. Akhirnya saya sebut ini daerahnya. Ada satu, untung bukan surat suara. Tapi satu truk dikirim hanya dengan supir ke gudang KPU, yang gudangnya berbeda dengan kantor. Itu hanya satu supir tanpa pengawalan, tanpa isinya apa? Isinya form 1C1 plano. Itu bahaya, itu satu plano loh. Artinya semua terdeteksi dan itu semua Iya, makanya kami lagi menggathering permasalahan logistik pemilu dari teman-teman Panwas. Agar tidak terjadi lagi. Itu juga perhatian juga, Polda juga sih. Sinyal untuk itu. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sebelumnya sudah hadir pada pagi hari ini dan juga kita berharap pemilu 2024 ini lancar, aman, terkendali dan semuanya jujur dan adil. Itu ya yang perlu digarisbawahi ya. Terima kasih banyak, sehat selalu, selamat tahun baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.